Asal-usul nama Surabaya. Pertarungan Sura dan Baya. Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Kota yang memiliki sebutan kota pahlawan banyak mendapatkan dukungan masyarakat Surabaya di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Konon, nama Surabaya diambil dari cerita dongeng yang merupakan bagian cerita rakyat Jawa Timur yang melegenda dan terkenal. Asal-usul nama Surabaya. Dahulu kala, di lautan luas, kerap terjadi perkelahian antara ikan hiu Sura dengan buaya Baya. Mereka berkelahi untuk merebutkan mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama cerdik, sama-sama tangkas, sama-sama rakus, dan sama-sama ganas. Setelah berkelahi berkali-kali, belum pernah ada yang menang atau kalah. Hingga akhirnya mereka membuat kesepakatan. Sura yang memiliki rencana menghentikan perkelahian dengan Baya segera menerangkan idenya. Sura membagi daerah kekuasaan. Ia berkuasa sepenuhnya di dalam air dan mencari mangsa di dalam air. Sedangkan Baya berkuasa di daratan dan harus mencari mangsa di daratan. Sebagai batas antara daratan dengan air adalah tempat yang dicapai air laut pada saat pasang surut. Akhirnya, keduanya menyepakati pembagian wilayah itu. Dengan adanya pembagian wilayah itu, keduanya tidak berkelahi lagi dan telah bersepakat menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, Sura mencari mangsa di sungai. Ia melakukan dengan sembunyi-sembunyi supaya Baya tidak mengetahui. Awalnya, hal ini memang tidak ketahuan. Namun, suatu hari Baya mempergoki perbuatan Sura ini. Baya sangat marah mengetahui Sura melanggar perjanjian. Saat diingatkan telah melanggar janji, Sura malah bersikap tenang-tenang saja. Ia beralasan bahwa sungai tersebut berair, sedangkan ia adalah penguasa air. Mendengar alasan Sura, Baya naik pitam dan mengatakan bahwa sungai tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaan Sura di laut. Artinya, sungai merupakan daerah kekuasaan Baya. Sura membantahnya bahwa dirinya tidak pernah mengatakan air itu hanya ada di laut, melainkan juga di sungai. Baya semakin geram, namun Sura teguh pada pendiriannya. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit keduanya terjadi kembali. Kali ini, pertempuran makin seru dan dahsyat. Mereka saling menerjang dan menerkam, saling memukul serta menggigit. Dalam sekejap, air di sekitar menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka kedua binatang itu. Mereka bertarung mati-matian tanpa istirahat. Dalam pertarungan itu, Baya digigit Sura di bagian pangkal ekor sebelah kanan, sehingga ekor itu selalu membengkok ke kiri. Sura juga tergigit di bagian ekor sampai mau putus. Kemudian Sura kembali ke lautan. Baya puas mampu mempertahankan daerahnya. Pertarungan hiu bernama Sura dan buaya yang bernama Baya ini sangat berkesan untuk masyarakat Surabaya. Sehingga nama Surabaya dikait-kaitkan dengan peristiwa tersebut. Dari peristiwa inilah
dibuat lambang kota Surabaya, yakni hambar ikan hiu sura dan buaya baya. Pendapat lain mengatakan bahwa asal-usul Surabaya berasal dari kata sura dan baya. Sura mengandung arti jaya atau selamat, baya mengandung arti bahaya, sehingga Surabaya artinya selamat menghadapi bahaya. Untuk versi dongengnya, asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya baya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa, yaitu si ikan topo. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya, mereka mengadakan kesepakatan warga. Aku bosan terus-menerus berkelahi, baya, kata Sura. Aku juga. Apa yang harus kita lakukan agar tidak lagi berkelahi? Tanya baya. Sura sudah punya rencana untuk menghentikan perkelahiannya dengan baya. Segera menerangkan, untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut, kata Sura. Baik, aku setujui gagasanmu itu, kata baya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan baya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi pada suatu hari, Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar baya tidak mengetahui. Mula-mula, hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari, baya mempergoki perbuatan Sura ini. Tentu saja, baya sangat marah melihat Sura melanggar janjinya. Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Tanya baya. Sura yang merasa tak bersalah tenang-tenang saja. Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Nah, sungai ini kan ada airnya. Jadi, juga termasuk daerah kekuasaanku, kata Sura. Apa? Sungai itu kan tempatnya di darat, sedang daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Buaya dengan ngotot. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai, jawab Sura. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura. Tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar, kata Sura. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira, kata baya mulai marah. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting
air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Sura tak mau kalah. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya baya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Saling menerjang dan menerkam, saling menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertarungan dahsyat ini, buaya mendapat gigitan Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu Sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya bernama Baya sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan hiu Sura dan buaya baya. Namun ada juga sebagian berpendapat asal-usul Surabaya berasal dari kata Sura dan Baya. Sura berarti jaya atau selamat, Baya berarti bahaya. Jadi Surabaya berarti selamat menghadapi bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah serangan tentara Tartar yang hendak menghukum Raja Jawa. Seharusnya yang dihukum adalah Kertanegara. Karena Kertanegara sudah tewas terbunuh, maka Jayakatwang yang diserbu oleh tentara Tartar itu. Setelah mengalahkan Jayakatwang, orang Tartar itu merampas harta benda dan puluhan gadis-gadis cantik untuk dibawa ke Tiongkok. Raden Wijaya tidak terima diperlakukan seperti itu. Dengan siasat yang jitu, Raden Wijaya menyerang tentara Tartar di pelabuhan Ujung Galuh hingga mereka menyingkir kembali ke Tiongkok. Selanjutnya, dari hari peristiwa kemenangan Raden Wijaya inilah ditetapkan sebagai hari jadi kota Surabaya. Surabaya sepertinya sudah ditakdirkan untuk terus bergolak. Tanggal 10 November 1945 tepatnya adalah bukti jati diri warga Surabaya, yaitu berani menghadapi bahaya serangan Inggris dan Belanda. Di zaman sekarang, setelah ratusan tahun dari cerita asal-usul Surabaya tersebut, ternyata pertarungan memperebutkan wilayah air dan darat terus berlanjut. Dikala musim penghujan tiba, kadangkala banjir menguasai kota Surabaya. Pada musim kemarau, kadangkala tempat-tempat genangan air menjadi daratan kering. Itulah Surabaya. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Timur, sekaligus kota terbesar di provinsi tersebut. Surabaya juga merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah kota Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Letak kota ini berada di pantai utara Pulau Jawa, bagian timur yang berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa tepatnya. Surabaya memiliki luas sekitar kurang lebih 335,28 km persegi dan 2.972.800 jiwa.
Daerah megapolitan Surabaya yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya dan wilayah Gerbang Kertosusila dilayani oleh sebuah bandar udara, yakni Bandar Udara Internasional Juanda yang berada 20 km di sebelah selatan kota, serta dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung. Surabaya dikenal dengan sebutan kota pahlawan karena sejarah perjuangan arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Surabaya juga sempat menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai pada masanya. Menurut Bappenas, kota Surabaya adalah salah satu dari 4 kota pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Makassar. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, seperti yang tercantum dalam Prasasti Trowulan I berangka 1358 Masehi. Dalam prasasti tersebut terungkap bahwa Surabaya masih berupa desa di tepi Sungai Brantas dan juga sebagai salah satu tempat penyeberangan penting sepanjang daerah aliran Sungai Brantas. Surabaya juga tercantum dalam Puja Sastra Kakawin Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca yang bercerita tentang perjalanan pesiar Raja Yamuruk pada tahun 1365 Masehi. Walaupun bukti tertulis tertua mencantumkan nama Surabaya berangka tahun 1358 Masehi, Prasasti Trowulan, dan 1365 Masehi. Negara Kertagama, para ahli menduga bahwa wilayah Surabaya sudah ada sebelum tahun-tahun tersebut. Menurut pendapat budayawan, Surabaya berkebangsaan Jerman von Weber. Wilayah Surabaya didirikan tahun 1275 Masehi oleh Raja Kertanegara sebagai tempat permukiman baru bagi para prajuritnya yang berhasil menumpas pemberontakan Kemuruhan pada tahun 1270 Masehi tepatnya. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwa Surabaya dahulu merupakan sebuah daerah yang bernama Ujung Galuh. Untuk versi lainnya menyebutkan Surabaya berasal dari cerita tentang perkelahian hidup mati antara Adipati Jayangrono dan Saunggaling. Konon, setelah mengalahkan pasukan Kekaisaran Mongol, utusan Kubilai Khan atau yang dikenal dengan pasukan Tartar, Raden Wijaya mendirikan sebuah keraton di daerah Ujung Galuh dan menempatkan Adipati Jayangrono untuk memimpin daerah itu. Lama-lama karena menguasai ilmu buaya, Jayangrono semakin kuat dan mandiri sehingga mengancam kedaulatan kerajaan Majapahit. Untuk menaklukkan Jayangrono, maka diutuslah Saunggaling yang menguasai ilmu sura. Adu kesaktian dilakukan di pinggir Kalimas, di wilayah Peneleh tepatnya. Perkelahian itu berlangsung selama 7 hari 7 malam dan berakhir dengan tragis karena keduanya meninggal setelah kehilangan tenaga. Nama Surabaya sendiri dikukuhkan sebagai nama resmi pada abad ke-14 oleh penguasa Ujung Galuh, Arya Lembusora. Wilayah Surabaya dahulu merupakan gerbang utama untuk memasuki ibu kota kerajaan Majapahit dari arah laut, yakni
di Muara Kalimas. Bahkan hari jadi kota Surabaya ditetapkan, yaitu pada tanggal 31 Mei 1293 tepatnya. Hari itu sebenarnya merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit. Pemirsa budiman, itulah tadi dongeng asal-usul kota Surabaya. Nantikan cerita sejarah selanjutnya. Jangan lupa berikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.